Yo guys, balik lagi sama gua di channel Donatin. Dan ya gimana guys, hijau doyo lagi market setelah rilis data CPI tadi malam. Gimana nih guys, coba komen di bawah porto kalian udah menghijau atau masih nyangkut. Coba komen guys, terutama XRP Army nih, mana nih ya, sama tim ISO 20022 nih. XRP tentu masuk trending coin nih ya, masuk $3 tadi, di high nya tuh di $3,2, dimana tuh udah hampir banget mendekati dengan all time high lama di 2017 itu di sekitar $3,3 something lah teman-teman ya, tinggal beda sedikit lagi ya. Of course masuk trending coin lagi. Dan sekarang tanggal 16, 4 hari lagi menjelang dilantiknya Trump dan keluarnya si Gary ya. Si Gary kurang asem itu teman-teman ya, dari SEC. Market so far kita lihat adanya recovery, rebound juga dari market cap, kemudian dari Fear and Greed Index juga mengalami rebound ya. Dari kemarin kan 40 something, ini udah di 60, di grid lagi teman-teman ya. Dan ya cukup oke lah ya. Di sini LTC juga lumayan hijau karena ada berita untuk pengajuan ETF-nya teman-teman ya. Cuman yang lainnya masih, untuk altcoin lain so far sekitar 3-8% ya normalnya. Cuman beberapa altcoin aja yang naiknya lumayan, itu sekitar 10-20% teman-teman. Dan kemarin juga udah saya update juga ya untuk Bitcoin jelang CPI ini, saya update. Sebelumnya juga ada saya update. Jadi ya hampir setiap hari memang saya update teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa like ya live streaming yang ini nih. Nah, live streaming yang ini ya, yang sudah terakhir di kita live itu sekitar 3-4 hari yang lalu. Ya ini kurang beberapa like lagi, kalau nggak salah kurang 10 atau kurang 14 like, saya lupa, sampai 100 like teman-teman. Cuman saya belum cek juga per saat ini. Jadi kalian make sure like dulu live-nya. Jadi mungkin nanti kita akan live ketika memang ini udah visit 100 atau udah hit 100 like. Nanti akan saya info di video dan juga di grup Telegram gratis teman-teman ya. Ya, kemarin kita lihat juga untuk rilis data CPI memang di sini sesuai forecast ya, untuk CPI over month sama year over years-nya ya. Di sini dari 0,3 jadi 0,4, di sini 2,7 jadi 2,9, tapi core CPI-nya ya month over month-nya ini mengalami penurunan ya. Previousnya 0,3, forecast 0,3 dan aktualnya di 0,2. Ya, ini mengakibatkan market reaksi positif ya, walaupun kita lihat secara garis besarnya CPI mengalami kenaikan. Nah, setelah udah beberapa bulan berturut-turut CPI ini cenderung naik terus, teman-teman. Nah, ini yang perlu diantisipasi untuk nanti next meeting The Fed, Jerome Powell mau ngomong apa di tanggal 29. Ya, jadi itu untuk antisipasi apakah memang ya, kita udah semua tahu lah ini overall CPI naik ya, dia udah nggak cut rate. Nah, yang perlu diantisipasi kalau memang dia lebih hawkish lagi. Nah, itu yang perlu diantisipasi teman-teman. Tapi ya untuk short term kita lihat market hijau, nikmatin dulu. Ya jelang tanggal 20, hopefully market bisa dibikin lebih hijau. Ya walaupun memang ada kekhawatiran sell on the news dan lain sebagainya, tapi ya kita apa ya, istilahnya ikut berpesta di market yang hijau gini ya nggak masalah juga kan teman-teman ya. Toh juga kemarin-kemarin merah-merah, sekarang hijau ya, kita party-party kecil nggak apa-apa lah ya, ikut euforia di market. Dan untuk ETF flow balik hijau lagi nih ya, per 15 Januari udah balik inflow, semuanya beli. Ethereumnya gimana? Ethereum ya walaupun masih lemes juga ya teman-teman, di sini ya udah balik beli juga, cuman ya nggak gimana besar juga nih ya. Dan kalau nggak salah di minggu depan itu ada deadline untuk ETF Solana, entah itu akan di reject lagi atau di approve ya. Kemudian nextnya lagi yang digadang-gadang untuk ETF XRP, nanti kita akan bahas juga ya untuk teknikalnya XRP kali ini. Ya kita lihat dulu untuk liquidity heat map. Nah ini untuk si Bitcoin per 24 jamnya, ini ada liquidity yang gendut ya, di area $98.400 nih. Nah ini untuk secara short termnya nih. Kemudian untuk per 3 harinya ya di area tersebut juga dan di level $90.800. Nah, jadi memang sekarang cenderung orang udah mulai transisi jadi balik ke long lagi ya. Yang kemarin shortnya udah kebantai ya, per 1 minggunya atau 1 weeknya juga sama teman-teman kurang lebih. Gimana nih posisi Bitcoin ya? Ini closing tadi pagi bagus banget ya, closing di $100.400 dan high-nya itu bikin tail candle sampai $100.800. Nah, ini adalah salah satu outlook yang saya bagikan juga di awal-awal bulan Januari 2025. Memang waktu itu saya expect di sini untuk antisipasi ya, dia going up ya, sekedar grab likuiditas saja di atas 101 ribuan something, kemudian drop lagi sampai 86 ribuan, 85 ribuan before dia recovery start rebound kembali. Cuman kan kemarin tuh kita nggak nyampe 8685, nggak nyampe, dia cuma sampai $89.000 aja, kemudian rebound dan didukung juga dengan
rilis datanya CPI teman-teman ya, memang di luar ekspektasi nih. Jadi memang di sini sudah adanya grab likuiditas dan so far sekarang ya, ini coba saya hapus lah biar nggak terlalu rame ya. So far sekarang memang dia lagi posisinya break and retest nih. Jatuhnya break and retest terhadap previous strong resistance di sekitar 98.700-an sampai 99.000-an dolar. Ya, area ini lagi dites nih, box merah. Oke. Kemudian kalau misalkan kita hubungkan juga sebuah trendline bisa juga teman-teman nih. Ya. Kita hubungkan sebuah trendline dan ya, here we go teman-teman ya. Kita mendapatkan trendline resistance ini sebelumnya mendapatkan rejection strong. Ya, kedua juga masih strong sampai dia bikin weak candle ke bawah, dan so far sekarang dia tes kemudian masih mendapatkan rejection dan posisinya walaupun udah break and retest terhadap SNR sebelumnya, ya tetap aja intinya dia lagi mendapatkan rejection dari level area tersebut. Ya, sampai benar-benar trend resistance ini di break, ya itu baru kita lihat Bitcoin akan lebih positif lagi. Ya, target masih sama di Q1 ini untuk Bitcoin so far akan retest ataupun visit sekitaran area 116 sampai 120 ribu teman-teman. Nah, posisi sekarang kalau kita lihat secara daily ya, dari low weeknya ke high-nya, and next target kalau area ini jebol, kita bisa pantau sebenarnya di sini ada confluence EMA21 secara daily dan juga Fibo 0,3. Nah, ini di sekitar 96.000 sampai 96.750 dolar. Sekitar area itu adalah next target terdekat adanya confluence secara Fibo, EMA21 secara daily time frame. Ya, jadi kalau misalkan area itu jebol pun ya kita bisa pantau area lebih bawahnya. Nah, di sini ya ada area kita bisa lihat ya, golden ratio 0,6 0,5 di sekitar 93.500 sampai 94.900 dolar. Ya, dan ini kalau nanti kita lihat secara hourly harusnya ini menjadi area demand juga. Nanti kita coba pantau teman-teman ya. Cuman overall ya it's a good move ya untuk Bitcoin so far setelah adanya grab likuiditas ya, hopefully dia masih mampu maintain untuk dia akhirnya nanti break soon or later dari 100.000 ya, 100.800-an dolar lah. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan dia masih mendapatkan any retracement pun ya, hopefully seperti ini akhirnya mampu break retest ya, untuk dia visit setidaknya balik ke 108-110 ribu dolar untuk Bitcoinnya kalau misalkan dia mendapatkan retracement ya. Cuman kita juga nggak boleh istilahnya mengabaikan ya, ini kan beberapa kali mendapatkan rejection ya. Di sini kita bisa tandain ini high, ini lower high, dan ini masih potensi lower high-nya dia teman-teman. Jadi kalau sedalam-dalamnya Bitcoin itu malah balik kandang lagi turun sampai 90.000, 91.000 dolar masih bisa. Ya, apakah nanti orang-orang jual barang dulu ya jelang pelantikan Trump, atau setelah pelantikan Trump orang jual barang dulu? Ya, kita lihat bersama-sama. Ya, cuman yang jelas ini masih lower high. Masih adanya kecenderungan untuk si Bitcoin ya balik kandang lagi bisa. Cuman kan kita belum tahu nih apa triggernya, apakah sell on the news atau apa. Ya, cuman secara teknikal dia masih lower high. Ini adalah target retracement terdekatnya dia, atau ya malah di sini aja, SNR di sini aja. Ya, kalau memang dia masih kuat, bener-bener trennya sekuat itu, cuman koreksi kecil aja kemudian udah break, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita dapetin retracement lebih dalam lagi atau lebih bawah lagi ya, kita akan expect di beberapa area bawah yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman. Hourly-nya gimana, bro? Ya, hourly-nya nih kalau kita lihat di sini ada area fresh demand juga ya, belum di testing, dan ada EMA21 start time frame 4 jam itu di sekitar level 96.100-an sampai 97.380 dolar. Ya, ini adalah range area terdekatnya dia, teman-teman, yang bisa dipantau. Apakah memang setelah dia break ya, di sini kita bisa lihat nih high dari sini dia break, kemudian dia retest ya. Ini coba saya kepet ya, sorry. Nah, di sini drop, dia break akhirnya, and then dia retracement sedikit ya. Kemudian dia lanjut rally lagi. Nah, di sini ketika dia masih mendapatkan another retracement ya, kita bisa expect setidaknya dia akan tes sampai level area ini sebelum dia lanjut naik atau akan visit beberapa area bawah yang tadi juga sudah saya mention secara daily time frame. Ya, jadi untuk gambarannya Bitcoin so far seperti itu ya. Dan ya kalau setelah nanti dia koreksi kemudian lanjut naik ya, pasti kita akan melihat di next target previous area high-nya dia di sini. Ya, di sekitar 101.200 sampai 102.600-an dolar untuk si Bitcoin secara hourly time frame, teman-teman. Ya. Oke.
Bitcoin dominance, ya syukurnya Bitcoin dominance walaupun Bitcoinnya pump, ya dia ini kebalikannya nih, malah drop teman-teman. Ya sempat bikin tail candle lagi ke atas dan ya ini closing di bawah red candle per tadi, ya dailynya closing seperti itu. Nah kemudian next candlenya adanya rebound ya karena wajar ya, ini box orange previous support sebelumnya. Dia naik sekedar retest di SNR sebelum di box putih di sekitar 58% dan ya sekarang adanya rejection teman-teman. So ya dari sini hopefully jelang pelantikan Trump ini masih bisa melanjutkan penurunannya. At least ya balik lagi di bawah 57% nih, 56,4 sampai 57% sekitar range area ini. Ya, hopefully seperti itu, maka altcoin akan kembali dikasih napas. Ya, khususnya ISO 20022 mungkin naiknya akan lebih kencang lagi, teman-teman. XRP gimana? Nah, ini XRP kita udah sering bahas ya, dari tahun-tahun kapan juga udah dibahas XRP. Mungkin ada yang bosen juga ya saya bahas XRP terus-terusan. Dan ini bahkan 6 hari yang lalu juga udah saya bahas XRP ya. Ini juga XRP lagi. Ya. Kemudian mana lagi ya? Sering lah XRP, teman-teman. Ini XRP lagi itu. Ya, jadi mungkin dalam 1 bulan bisa 4 sampai 5 kali ya bahas XRP ya, teman-teman. Ya itu salah satu, ini XRP lagi itu ya, salah satu altcoin kesukaan saya. Ya, ini XRP lagi tuh. Ini XRP lagi itu ya. Jadi sebentar scroll aja udah ketemu XRP, teman-teman ya. XRP, Solana, BNB, Doge, Shiba ya itu sering dibahas. Gimana nih sekarang XRP? Ya, congrats dia udah 3,2 tadi ya. Teman-teman baru sekarang adanya koreksi kecil walaupun secara monthly-nya kita bisa lihat closing di Desember itu nggak bagus. Ya itu bisa menjadi jebakan juga bisa, teman-teman. Nggak selalu closing seperti itu menjadi ancaman dia langsung lanjut bearish. Ini buktinya kegocek, teman-teman. Ya. Dan ini pasti banyak yang nanya, next berapa pasti di previous all time high-nya. Ya, seperti tadi saya mention di awal video, kita bisa gunakan salah satu indikator secara bulanan. Ya, ini adalah RSI, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ini waktu dia pump di Mei 2017, dia mentok, teman-teman ya. Mentok di sini. Kemudian drop ya RSI-nya sebelum lanjut naik lagi RSI. Tapi harganya kita bisa lihat harganya cuma sideway nih. Beberapa bulan sideway kemudian dia lanjut pumping lagi. Ya. Setelah pump juga ya, ini kurang lebih kalau misalkan saya tandain lagi nih. Bentar ya. Itu di sekitar 94,57. Jadi memang kita bisa pakai ya dua area dari RSI ini itu di sekitar 94,57 sampai 95,71 ya. Indeks di RSI-nya secara bulanan tentunya harus berhati-hati ya. Karena itu menjadi puncak atau batas atas secara historical XRP secara bulanan. Setiap dia visit area itu akhirnya dia koreksi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat juga ya. Oh, XRP masih lanjut naik. Kalian lihat bulanannya. Kemudian kalian buka RSI. Nah, nanti berada di level indeks berapa? Kalau sekarang kan masih berada ya di level 84,57. Kan masih ada ruang nih sekitar 10 sampai 11 poin lagi. Ya, sampai nanti kita visit next area atasnya gitu. Jadi memang masih ada ruang kalau memang XRP dikasih naik lagi nih. Nah, ini juga udah saya bahas ya di bulan November, Desember juga udah saya bahas. So ini targetnya masih ada, belum saya hilangkan. Ya, so far next kalau misalkan dia mampu break dari previous all time high-nya, ya kita bisa expect di sekitar 4,8 sampai 5,7 dolar. Ya, ini menjadi next targetnya XRP, baru next yang lagi di sekitar 7,2 sampai 8,4 dolar untuk si XRP, teman-teman. Nah, by the time nanti antara dia hit dua area ini, ya saya pribadi masih cukup yakin dan percaya RSI-nya juga akan tes di previous high yang lamanya di sini. Nih. Tuh. Ya, jadi kalau misalkan nanti XRP either di 5 dolar, 6 dolar ya kurang lebih RSI-nya kita akan lihat di sekitar area ini, teman-teman. Ya sekitar 5 atau 6 dolar. Ya tentu bukannya bikin kalian makin FOMO ya. Seharusnya jangan FOMO. Ya, kita lihat secara historical. Tapi kalau misalkan teman-teman punya analisa kembali, ya monggo gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau buat saya enggak, ya udah malah warning banget. Sekarang aja udah warning sebenarnya, gitu ya. Udah harus berhati-hati, jangan FOMO. Walaupun kita memang melihat masih adanya peluang untuk dia naik sampai beberapa target new all time high untuk si XRP secara bulanannya. Ya, kita lihat next weekly-nya
kita bisa lihat cakep banget ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 candle bullish secara mingguan. Akhirnya kita lihat kemarin tuh ada koreksi 1, 2, 3 red candle, tapi tipis-tipis aja. Dan dia bertahan closing di atas previous high di cycle sebelumnya, di bulan sebelumnya nih, di sekitar 1,96 dolar. Ya, dia masih di atas 2 dolar lah saya buletin ya. Kemudian di situ juga adanya trend line resistance yang sudah mampu di break per weekly-nya, secara weekly teman-teman ya. Jadi trennya ini masih kuat banget ya. Jadi masih ada peluang so far XRP akan visit all time high lama, bahkan bikin ATH baru. Ya, jadi saya pribadi nggak muluk-muluk bilang XRP 100 dolar, 1000 dolar. Ya ini aja dua target yang sangat-sangat masih rasional dan masuk akal gitu. Mungkin by the time dia visit 8 dolar something, itu malah bisa ngebalap market cap-nya dari si Ethereum, bisa aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk tambahan informasi ya untuk teman-teman, dan juga jangan over FOMO, balik lagi ya. Cuman kita lihat juga untuk secara daily gimana ya. Secara daily-nya closing bagus banget teman-teman ya. Di sini kemarin ini dia sempat drop ya ke bawah arus juga karena Bitcoin dan kawan-kawan ya. By the time altcoin lain maybe drop sampai bawah sini ya, XRP masih hold jadi sekitaran MA21 daily. Dia break ya sideways, dia retest MA21. Nah ini waktu XRP retest nih altcoin kemarin tuh makin dalam turunnya, karena kan kita lihat posisinya waktu itu di sini ya, Bitcoin dominasinya malah ngepam nih. Nah XRP juga sempat ke bawah tapi closing di atas teman-teman. Nah by the time secara daily closing bullish gini, wah baru di next candle-nya per tadi pagi ini closing di 3,142 dolar. Wah strong banget gitu ya. Jadi jatuhnya terhadap trend resistance ini yang sebelumnya kena reject, akhirnya di sini break and retest nih ya. Kita bisa lihat break and retest, lanjut naik teman-teman, cakep banget ya. Setelah berkali-kali kena reject, 1, 2, 3, 4 kali kena reject, akhirnya mampu di break and retest teman-teman. Nah kalau misalkan kita gunakan Fibo ya, dari high ke low-nya dia, and then ya kita lihat di sini retracement 1,2 udah defisit nih, pas tuh udah defisit ya di sekitar 3,175 dolar. Nextnya lagi kita bisa melihat di sini ya, ada di range 1,6 Fibo itu di sekitar 3,52 dolar ya. Jadi itu menjadi next target kalau misalkan teman-teman yang mau lihat secara Fibo ya. Kemudian nextnya lagi kita bisa lihat, nah ini sini ya, di Fibo atau retracement 2,4 di sekitar 4,3 dolar ya. Jadi ini beberapa next target ya. Kalau memang XRP ini masih dikasih lanjut naik, apalagi 4 hari lagi si Gary itu out dari SEC ya. Ya untuk antisipasi mungkin buat teman-teman yang takut, wah ini takut nih bro, takut dia nggak naik lagi, takut nanti malah sell on the news gimana, ya mau jual silakan, nggak masalah ya. Cuman pesan saya balik lagi, jangan FOMO untuk XRP ya. Jadi palingan itu so far XRP masih strong bullish ya. Berikut juga dengan beberapa update yang tadi saya sampaikan, semoga bisa membantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.